Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah dan juga untuk bunda-bunda majelis taklim atau jamaah yasinan di Masjid Al-Wahyu di kawasan Rungkut Menanggal Harapan yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita sudah berkumpul pagi ini untuk nimba ilmu lagi di program kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat yang muncul setiap hari Ahad. Ya, setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansori, saya sekarang tugasnya mendampingi narasumber kami ada Romo Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Yai. Jasnya baru. Sudah lunas. Kayak mantenanya. Alhamdulillah. Baik, Yai juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Batiknya itu loh. Lungsurannya mau saya. Hadiah dari bunda-bunda. Baik, Yai hari ini kita bicara tentang apa? Ada tanda-tanda di mana sholat kita ini tertolak. Atau tanda-tanda di mana sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang harus mengantisipasi supaya sholat yang kita lakukan, sholat fardu terutama, itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dan apa yang perlu kita waspadai agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo, waktu saya serahkan ke Yai Farmadi. Terima kasih Ustadz Isa Ansori dan bunda-bunda sholihah. Ini jilbabnya baru semua. Ya, alhamdulillah. Tapi di belakang ada tulisannya. Kenapa? Belum lunas. Sampun ya. Oh, ya. sampun. Ya, kalau sudah lunas ditambah lagi. Ya, ditambah lagi. Ya. Baik, bunda-bunda sholihah Masjid Al-Wahyu, sebuah referensi Duratun Nasihin. Duratun Nasihin. Yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir pada halaman 30-31. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya asratu nafarin, ada 10 golongan orang, yang 10 golongan orang itu layak balullahu salatahum, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan waktu yang durasi tidak terlalu panjang ini bisa selesai. Bisa nutut 10-10-nya ya. Kalau nggak nutut ya sebagian besarnya. Ya nanti berikutnya lah. Pertama kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun shalla wahidan bighairi qiraatin. Seseorang laki maupun perempuan yang sholat sendirian, baik itu di rumah, di mushola, di kantor, di masjid sendirian, wahid dan sendirian, bi ghairi qiraatin, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Untungnya sholat berjamaah itu sudah diwakili oleh imam. Sama kayak panjenengan mau Surabaya Jakarta naik bis. Panjenengan karena nggak nyetir sendiri, begitu naik tidur aman, yang penting nyampe. Tapi konsentrasi supir beda. Full konsentrasi bagaimana saya membawa bis ini aman, jamaah nggak mabuk, terus tidurnya nyenyak dan enak. Maka berat menjadi sopir, berat menjadi imam. Karena berat itulah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan sholat berjamaah dan pahalanya banyak. Karena berat tadi itu. Maka kalau yang sholat sendirian, dalam yang pertama ini rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Mereka
yang sholat sendirian tidak berjamaah bighairi qiraatin tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau panjenengan datang berjamaah, begitu rakaat yang pertama sudah mau ruku, panjenengan Allahu Akbar, tidak harus baca Allahumma ba'id baini, tidak harus baca kabirau, tidak harus baca Fatihah, sudah diwakili oleh imam. Maka kalau panjenengan sendirian, ya harus lengkap. Wahida. Kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat itu tidak sempurna, ada yang mengartikan tidak sah. Lam yaqra bi fatihatil kitab, manakala orang yang salat itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau sendirian, betul Allahu Akbar dibaca semua, Fatihah juga harus dibaca, berikut ayatnya. Biasanya ayat itu yang sering kita baca yang paling pendek, kul huwaile. Trikul, kul Allahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. Itu biasanya yang paling disukai untuk sholat tarawih. Oh, itu tarawih. Favorit. Favorit karena yang paling cepat. Itu benar. Maka dianjurkan, disunnahkan juga sholat berjamaah, Bunda. Sholat berjamaah itu sholatul jamaati, sholat berjamaah, baik itu di rumah, di kantor, di mushola maupun di masjid, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian, bitis'in wa isrina darajah, itu bedanya 27 derajat. Itulah beruntungnya. Cuma godaannya berat. Begitu dikumandangkan adzan maghrib, pas lagi kita di depan televisi, wah eman ya. Eman. Akhirnya anak yang nah sudah adzan di masjid, segera berangkat sayang, segera berangkat. Anak yang disuruh berangkat, sementara bunda-bunda masih di depan. Lo kok paham? Atau masih scroll handphone ya? Atau mungkin masih baik. Sebentar nak, masih ada WA. Baik, ya kita jeda sebentar ya. Ini baru pertama ya, orang yang sholat dengan tidak membaca suratul Fatihah. Itu sholat yang tidak diterima atau tertolak. Baik pemirsa dan juga untuk bunda-bunda muslimah yang ada di Masjid Al-Wahyu, Rungkut Menanggal Harapan yang kami hormati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda sebentar untuk memantau dulu beberapa pesan yang lewat berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Pemirsa, hari ini kami ada di Masjid Al-Wahyu, kawasan Rungkut Menanggal Harapan bersama ibu-ibu jamaah Yasinan. Jamaah Yasinan dari Masjid Al-Wahyu.
Rungkut Menanggal Harapan. Dan kita masih ada di program Kajian Kini Menginspirasi Nurani. Baik, masih bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Kita membahas tentang tanda-tanda sholat tidak diterima. Tadi sudah disampaikan satu diantaranya, orang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah. Monggo, berikutnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anil Ala an Abihi an Nabi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla salatan, barang siapa yang menunaikan ibadah salat, lam yaqra bi ummil Quran, tidak membaca surat Al-Fatihah. Bi ummil Quran itu surat Al-Fatihah. Maka fahiya khidajun, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan khidajun, khidajun. Khidajun itu fala khidajun, fala ghairat fala salasan 3 kali itu ghairat tamamin. Salat itu enggak sempurna. Ghairat tamamin. Jadi panjenengan Bunda baik di rumah sah salat malam, sering bangun malam toh? Ngapain? Alhamdulillah. Ngapain? Pipis. Pipis. Baik. Salat ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf pakai kacamata karena faktor U. Yeah. Umur bukan uang, Bun. Yang kedua itu ialah rajulun yusalli wa la yuaddi zakatahu. Seorang yusalli menunaikan salat tapi wa la yuaddi zakatahu, tidak menunaikan zakat. Jadi kita salat zuhur, asar sampai subuh, kita salat duha, kita salat malam, kita semua salat, tapi wala yuaddi zakatahu, mereka tidak menunaikan zakat fitrahnya maupun zakat malnya. Maka orang yang semacam itu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diterima salatnya. Bunda-bunda salihah, dalam sebuah surah At-Taubah 35 itu, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat malnya, semua zakat fitrahnya, zakat malnya enggak mau dikeluarkan, maka besok oleh Allah Subhanahu wa taala zakat mal, zakat fitrah semua itu akan disulap oleh Allah menjadi setrika. Setrika. Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Disulap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi setrika, yang setrika itu pertama kali disetrikakan oleh Allah jibabuhum, dahi kita. Wa junubuhum, lambung kita. Lalu yang ketiga wa zuhuruhum, punggung kita. Lalu Allah kalau bahasa kita sambil menyanyi, sambil menyanyi, dahi, lambung, punggung disetrika, Allah sambil menyanyi, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Ini dulu yang kau simpan enggak dikeluarkan zakatnya, rasakan sekarang, itu nyanyinya. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan sekarang. Ini balasannya yang engkau tidak keluarkan zakatnya, baik malnya maupun fitrahnya. Jadi mereka sholat sudah siang, malam, zuhur, subuh, qobliyah, ba'diyah, semuanya. Tapi wala yuaddi zakatahu, mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena itu salah satu rukun Islam. Salah satu di antara rukun Islam itu yuaddi zakatahu, mereka mengeluarkan zakatnya. Kalau hartanya belum sampai 1 nisab gimana ya? Tidak. Yang harus dizakati itu manakala harta kita itu hitungan dalam setahun sampai 1 nisab. Ukurannya diukur dengan emas. Ya. Kalau nggak nyampe tidak ada masalah. Tapi ada yang tidak nyampe tapi direkayasa.
Ini. Ya. Ini. Begitu hitungan Januari kata Januari, begitu bulan 11 mau nyampe tak tolai. Akal-akalan namanya ya. Namanya rekayasa. Rekayasa. Kalau bahasa fikihnya itu dihailah, merekayasa. Nah, itu kata Allah, awas ya nanti. Hadza ma kanastum li anfusikum. Rasakan, ini yang kau simpan dulu, yang engkau tidak mengeluarkan zakat malnya maupun zakat fitrahnya. Tapi zakat fitrah kan wajib untuk setiap muslim-muslim. Wajib Ya? zakat fitrah. Meskipun panjenengan kaya Bunda, kaya duitnya banyak, zakat fitrah ya tetap 3 kilo itu aja. Yeah. Panjenengan, gak usah, saya ini kan kaya, 3 ton. Malu dong dengan tetangga. Saya harus 50 kilo misalnya. 50 kilo. Ya monggo, tapi selebihnya itu dihitung sedekah. Jadi nggak usah nantang Gusti Allah lah. Malu dong saya sama ketua takmir, ketua majelis taklim. Saya kok cuma 3 kilo. Ya nggak apa-apa, 50 kilo per orang. Sekeluarga kalikan berapa 50 kilo monggo. Tapi itu dihitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah 34 itu, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Mereka yang menyimpan emas wal fiddah dan perak. Wala yunfikuna biha wala yunfikunaha fi sabilillah. Mereka tidak yunfikun itu mengeluarkan zakatnya. Mereka tidak mengeluarkan zakatnya, sudah hitungan nyampe lalu dieman-eman. Maka kata Allah, fabasyirhum, berikan kabar gembira mereka. Kabar gembiranya bi'adzabin alim, siksanya amat pedih. Kok kabar gembira? Kok istilahnya kabar gembira ya di situ ya. Bahasa indah kan ya. Yeah. Sampaikan pada mereka kabar gembira, yang kabar gembira ini adalah bi'adzabin alim, kelak akan mendapat siksa yang amat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda-bunda sholihah, semua yang apa kita miliki, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak yang berbicara di hadapan Allah bukan lisan kita. Karena pada intinya lisan kita itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Kali ini, saat ini, detik ini, nakhtimu ala afwahihim. Lisan kita dikunci oleh Allah. Kalau sudah dikunci, lisan itu tidak akan bisa berbicara, apalagi berbicara bohong. Lalu siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan. Saksinya siapa? Wa tashhadu arjuluhum. Saksinya kaki, bukan Ustadz Isa, bukan tetangga. Terhadap apa yang kita kerjakan itu tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Baik. Ini baru 2 ya. Baru 2 golongan orang yang sholatnya tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan juga untuk bunda-bunda majelis taklim atau jamaah yasinan di Masjid Al-Wahyu Rukut Menanggal Harapan, kita jeda sebentar untuk kembali hadir sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Baik pemirsa, Anda sedang mengikuti program kajian kini di Jawa Post TV dan saya Isa Ansori bersama Yai Farmadi masih ada di Masjid Al-Wahyu Rungkut Menanggal Harapan bersama Majelis Taklim atau Jamaah Yasinan di Masjid Al-Wahyu ini. Dan sekali lagi kita masih ada di program kajian kini. Inspirasi. Baik, kita lanjut kembali, tanda-tanda orang yang sholatnya tidak diterima. Yang pertama tadi, apa Ibu-Ibu? Yang pertama adalah orang yang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, orang yang sholat tapi tidak mau menunaikan zakat. Alhamdulillah, hafal semuanya ini. Hafal ya? Hafal. Padahal nggak nulis. Padahal nggak ada tulisan. Yang kedua, padahal belum sarapan. Subhanallah. Cerdas bunda. Gak tahu ya ini. Sama. Oh sama. Berikutnya bunda-bunda salihah kata Rasulullah, rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang ya ummu qauman menjadi imam salat. Yeah. Ya ummu qauman menjadi imam salat sementara wa hum lahu karihun, para makmumnya itu moh. Apa moh itu? Enggak mau. Menolak. Ada ya? Ya insya Allah banyak. Jadi makanya jadi imam sholat itu bunda, itu hasil seleksinya betul ketat dari ketua takmir. Jadi sementara orang yang tidak disukai, karihun itu tidak disukai oleh para jamaah, menjadi imam begitu Allahu Akbar, muni si imam. Alah ikuman. Mesti kiwacone suwe. Pasti. Kalau itu mungkin masih tidak seberapa. Jadi perilaku. Oh perilaku. Nah, perilaku. Ngono kok dadi imam. Gitu kok diangkat jadi imam ya. Muni cuma. Begitu masuk masjid, halah iku mana sing teko. Terus balik kanan. Itu pun. Jadi rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam masjid, bukan hanya imam masjid, musholla pun juga iya. Yeah, sama kategori. Tapi wahum karihun, sementara para makmumnya enggak mau. Entah bukan masalah pribadi dia, bukan masalah pribadi. Mohon maaf kalau saya misalnya lagi sama Ustadz Isa Ansori lagi ada masalah, itu kan pribadi saya. Tapi secara umum jamaah kita nggak suka pada Pak Farmadi yang menjadi imam. Itu maka hindari. Kata Rasulullah, siapakah yang berhak menjadi imam itu? Pertama, dari Abi Mas'ud, yang saya baca itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan satu statement hadis, ya ummul qaumah, seorang itu menjadi imam dalam salat itu pertama aqra'uhum li kitabillah, pertama bacaan salatnya yang paling bagus, makharijul hurufnya benar, suaranya enak. Begitu Allahu Akbar, suaranya wis gak enak. Yang belakang makharijul hurufnya enggak bener, tajwidnya karena enggak bener. Si imam itu punya pengaruh kaya raya misalnya. Yang bangun masjid, yang nyumbang masjid, terus minta jadi imam. Saya enggak imam dong. Jadi kata Rasulullah pertama itu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, makharijul huruf benar, tajwidnya benar, ditopang lagi dengan suara yang enak. Itu pertama. Lalu fa in kanu fil Qur'an fil qira'ati sawa,
Lalu kalau ada dua yang sama, saya misalnya Sama-sama bagusnya. sama Ustadz Isa Ansori sama-sama enak suaranya, bacaan Al-Qur'annya enak, makhorijul hurufnya enak, maka dipilih berikutnya adalah fa'alamuhum bis sunnati. Maka yang kedua pilih lebih tinggi mana, lebih pintar mana tentang ilmu hadisnya. Hadis itu. Lalu ternyata fa in kanu fis sunnati sawa'a. Lalu memahami hadis, menyampaikan hadis, hafalan hadisnya sama antara saya dengan Ustadz Isa Ansori, maka fa'aqdamuhum hijratan. Lebih dulu mana antara Ustadz Farmadi sama Ustadz Isa Ansori, lebih dulu mana hijrah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan sudah nggak ada hijrah, iya. maka cara belajarnya lebih dahulu mana, lalu memahami Al-Qur'annya lebih dahulu mana antara saya dengan beliaunya. Seleksi bun. Berikutnya itu fa'aqdamuhum silma. Kalau misalnya hijrahnya sama, ininya sama, fa'aqdamuhum silman. Ada dalam sebuah lebih dahulu mana silman ini antara saya dengan Ustadz Isa Ansori masuk Islamnya, kata Rasulullah. Ternyata lebih dahulu Ustadz Isa Ansori, beliaunya yang jadi imam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain ada tambahan sinnan. Lebih tua mana umurnya antara saya? Kalau sama semuanya, lebih dahulu mana umurnya antara saya dengan beliaunya? Nah, kalau saya lebih tua saya mungkin selisihnya 15 tahun ya. Alhamdulillah. Itu bun. Baik itu mencari imam sesama laki dan perempuan, atau mungkin karena musola itu khusus perempuan, sama. Tidak serta-merta lanjut hadis ini wala yu'manna ar-rajula fi sultanihi. Jangan karena merasa diri saya ini mampu baca Al-Qur'an dengan baik, lalu makharijul huruf saya benar, datang di sebuah masjid ini bukan wilayah saya, langsung saya jadi imam. Tidak boleh, kata Rasulullah. Ada etikanya. Ya. Ada etikanya. Tidak boleh serta-merta langsung saya jadi imam, saya hafal Al-Qur'an. Enggak bisa. Enggak boleh. Adab ini sudah ya. Adab. Ya. Jadi al-adab fauqal ilm. Meskipun ilmunya banyak, tapi sopan santun inilah yang didahulukan terlebih dahulu daripada ilmu yang banyak. Maka orang melihat ilmunya tapinya ini yang bahaya. Nggak ada totok romo ya. Nggak punya totok romo. Ya. Ini ya. Maka itu. Jadi pilihan-pilihan itulah agar supaya antara imam dan makmum yang datang di masjid ini menunaikan sholat berjamaah, semuanya aman, betul, tenang, satu frekuensi khusyuk. Apalagi begitu masuk masjid ini sejuk. Kanan kiri sudah disiapkan air, kopi sudah ada, teh sudah ada. Sudah saya coba tadi. Maksudnya tadi air wudhu itu ya. Baik, pemirsa dan juga untuk bunda-bunda muslimah yang ada di Masjid Al-Wahyu, Rungkut Menanggal Harapan yang dirahmati Allah. Kita kembali jeda sebentar, Yai. Dan kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini, dan setelah itu kita lanjut kembali program Kajian Kini Jawa Pos TV. Temanya cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur.
urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari bersama Yai Farmadi masih ada di Masjid Al-Wahyu, kawasan Rungkut Menanggal Harapan Surabaya, bersama ibu-ibu jamaah Majelis Taklim atau jamaah Yasinan di Masjid Al-Wahyu. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan juga untuk pemirsa, kita masih ada di program kajian kini. Inspirasi. Baik, kita lanjut kembali ya, bahasan kita tentang tanda-tanda orang yang tidak diterima sholatnya. Baik, terima kasih. Berikutnya masuk yang keempat ya, ya. Tanda yang keempat. Keempat ya. Yeah. Yang keempat kata Rasulullah Muhammad SAW, rajulun akalar riba. Seseorang yang makan riba. Tahu riba? Riba itu dalam fikih ialah kullu qardin jarrat manfaatan fahuwa riban. Kalau saya utang sama Ustadz Isa Ansori 1 juta misalnya, lalu Ustadz Isa Ansori ngomong, yo balik no 1,5 yo. Itu riba namanya. Kullu qardin, tiap-tiap hutang kan. Jarrat manfaatan, yang nantinya saya kembalikan kepada Ustadz Isa Ansori ada manfaat, nilai manfaat. Itu namanya riba. Jadi Ustadz Isa boleh nggak pinjam duit karena kebutuhan. Berapa Ustadz? 1 juta. Insya Allah bulan depan saya kembalikan. Bahasanya mbuh terang-terangan atau mungkin sirri, jahrun au sirron. Atau yang siron kan bisik-bisik Ustaz Isa. Iya, tapi balik 1,5 ya. Itu riba namanya. Jadi orang yang semacam itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang sholatnya salah satu yang tidak diterima. Kalau antarodin gimana? Kalau antarodin semua itu, kalau antarodin aman. Antarodin ini, tapi jangan ada bahasa di depan loh ya. Antarodin itu sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Nah, kalau antarodin itu di saat saya utang sama Ustadz Isa Ansori gak muni 1,5 yo. Nah, itu bukan antarodin. Urusan saya utang sama Ustadz Isa Ansori 1 juta misalnya, karena ungkapan terima kasih saya kepada beliau, saya dibantu. Tak tambahin loh 1.200.000. Itu karena ungkapan terima kasih saya. Saya dibantu. Saat itu saya lagi dalam keadaan kesusahan. Kok dilalah Allah juga memberi rezeki ke saya. Oke. Tapi saya tidak dibisiin. Kalau dibisiin bukan antarodin namanya. Bukan antarodin. Kalau antarodin itu sama-sama ikhlas. Sama-sama ridho antara saya dengan Ustadz Isa Ansori. Tapi kalau dibisik beda lagi karena bisik-bisik tadi itu. Udah tambahin 200, nanti kita sama-sama ikhlas kok. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh, bahasa tambah ono ya gitu ya nggak boleh. Ya Bun ya. Jadi yang keempat ini adalah orang yang jadi imam tapi akalar riba. Rajulun akalar riba. Uang riba. Harta riba. Ya. Jadi itu yang diantisipasi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sebentar ya, kalau dia jadi imam gitu ya, bagaimana dengan makmumnya gitu? Karena dia kan nggak terima, tidak diterima salatnya. Tidak ada masalah makmumnya. Makmumnya nggak ada masalah. Maka mestinya harus tahu diri. Om sopir, saya nggak punya SIM, kan gitu toh. Jangan-jangan saya bawa orang segini ini kan naik bis ya. Orang 60 ini ikut saya. Kalau saya di tengah jalan diturunkan oleh polisi
karena saya nggak punya SIM, maka harus kembali. Di saat kembali pasti saya didemo. Padahal saya jam sekian harus nyampe di Tulungagung misalnya. SIM, surat izin mengemudi menjadi imam. Artinya supir nekat ini. Supir nekat. Iya. Bonek gitu. Bonek. Maka ya juga harus introspeksi diri. Saya harus tahu diri. Harus tahu diri. Yeah. Karena itu adalah salah satu syarat untuk menjadi sopir. Iya, betul. Ya. Berikutnya bunda-bunda salihah yang keberapa lupa kelima. Yang kelima. Yang kelima, rajulun saribul khamri. Pemabuk. Jadi pemabuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasribul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu salatan arba'ina yauma. Pemabuk sudah selesai mabuknya, salat kata Rasulullah arba'ina yauman, 40 hari salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kan sudah enggak mabuk, apalagi enggak mabuk, apalagi pas lagi mabuk gitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi 40 hari tidak terima sholatnya ya orang yang minum khamr ya. Terus sekalian, ya kalau gitu mesisan saya nggak sholat, tambah nemen. Ya kalau gitu mesisan saya nggak sholat. Kata Allah, lanjutkan. Mabuknya kan karena macam-macam ya. Ada yang karena khamr atau karena memang minuman keras gitu ya. Ya, tapi ada juga yang fly, kena pengaruh obat misalnya. Sama aja. Pengaruh obat itu apa? Saya sakit lalu minum obat begitu. Sama itu, sama. Narkoba. Iya sama. Sama ya. Sama. Cuma bahasanya dalam hadis ini saat itu belum ada narkoba. Iya. Adanya khamr yang memabukkan. Bukan berarti saya tadi pura-pura nanya, apakah saya sakit lalu minum obat? Bukan. Ya minum. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rajulun syaribul khamr, yang penting mabuk. Termasuk mabuk cinta? Kalau urusan mabuk cinta, cuma juga ada masalah juga mabuk cinta ini Ustadz Isa. Di saat Allahu Akbar. Yang diingat siapa ini? Terngiang-ngiang ya. Ini. Bahkan ada sebuah, kok ingat. Saya dulu kan kuliahnya di sastra Arab, Bunda. Di sastra Arab. Ada sebuah seseorang dimabuk cinta. Laki cinta kepada perempuan, dimabuk cinta. Akhirnya menulis syair. Asirbal qata halman yu'airu janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Saya dulu hafal banyak karena emang sastra Arab wajib hafal. Salah. Ini saya artikan asirbal qata, wahai segerombolan burung bangau yang terbang tinggi. Apakah ada di antara kalian yang sudi meminjamkan sayap untukku? La'alli ila man qad hawaitu atiru. Semoga dengan sayap yang kau pinjamkan ke saya itu saya mampu terbang tinggi menuju perempuan pujaan. Hafal banyak. Orang sastra Arab. Iya. Baik, kita masih ada di program kajian kini di Jawa Post TV dan masih ada 2 segmen lagi yang harus kita tuntaskan untuk bahasan kita tentang tanda-tanda sholat tidak terima. Dan kita akan hadir kembali saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Deretan video lucu dan unik dari netizen viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik.
Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Javos TV. Ya. Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Kajian Kini Jawa Pos TV, dan saya Isa Ansari bersama Yai Farmadi ada di Masjid Al-Wahyu, kawasan Rukut Menanggal Harapan Surabaya bersama ibu-ibu jamiah atau jamaah Yasinan Masjid Al-Wahyu Surabaya. Baik, kita masih ada di program Kajian Kini, inspirasi. Baik, Yai, kita lanjut kembali bahasan kita tentang tanda-tanda orang yang sholatnya tidak diterima. Yang terakhir tadi, orang yang mabuk. Yeah. Berikutnya, kata Rasulullah Muhammad SAW, wamra'atun zawjuha sakhitun alaiha. Seorang perempuan, istri ya, istri. Zawjuha sakhitun alaiha. Sementara si istri itu di rumah, suami di rumah, dan istri lagi mangkel sama si suami. Suami lagi mangkel sama si istri. Mangkel itu maksudnya redaksi ini begini, Bun. Di saat suami di rumah, lalu si suami menginginkan lah ya. Kok tertawa semua, senyum semua. Yes, ya, lalu menginginkan sesuatu, lalu si istri mau. Padahal si suami kerjanya luar kota, pulangnya hanya Sabtu Minggu. Begitu nyampe di rumah, mestinya si suami minta dilayani. Mohon maaf, hubungan suami istri wis ngono lah. Sementara si istri tidak mau melayani hingga akhirnya sang suami sakit hati. Yang semacam inilah ancaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya. Maka dalam sebuah hadis begini, Bun, saya baca, idza da'ar rajulum ra'atahu, manakala ada seorang suami da'a imra'atahu, mengajak istrinya untuk menunaikan kewajibannya. Faham maksud saya? Maka fa'abat. Maka saat itu, saat diajak sang istri, fa'abat, istri enggak mau. Istri enggak mau. Maka ingat kata Rasulullah, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Allah laknat si perempuan itu, si istri itu, hatta tusbiha, sampai pagi, subuh, sampai pagi. Itu, Bun. Tapi kalau memang bahasa, mohon maaf Mas, kalau haid lain lagi, nggak boleh. Lagi nifas juga nggak boleh. Atau mungkin lagi capek betul, habis banyak kegiatan, kudu ada maunya aja Ustadz Isa. Nah, kalau semacam itu masih dimakfu oleh agama kita. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, tidak haid, tidak nifas, tidak terlalu kecapean, maka ingat kata Rasulullah, la'anat hal malaikatu hatta tusbihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mestinya ya ditawa, no kan selesai wong suami istri. Mas, ngersakaken napa mboten? Ngersakaken napa? Mohon maaf, saya mohon maaf ya kalau salah ya salahkan saya. Kalau tidak, saya mau tidur. Kalau ngersakan, nggih monggo bareng. Ini la'anat, biar tidak termasuk la'anat hal malaikatu hatta tusbihah. Lalu pertanyaan muncul, Ustadz Isa. Karena semalam mahmuh jelang subuh, monggo. Udah malaikat senyum sudah. Ini yang saya mau, kata malaikat. Kasihan suaminya itu
luar kota, Sabtu datang padahal malam Minggu harus kembali ke tempat kerja, ke tempat tugas. Ini pegawai PJKA itu. Apa, Pulang Jumat, Sabtu, Akad balik. Oh, PJKA. Akad kembali. Pengalamannya ini PJKA. Kayaknya. Ji, maka di saat, mohon maaf karena sudah di atas 13 tahun ke atas. Sudah senior. Di saat hubungan suami istri, maka jangan lupa kata Rasulullah Muhammad SAW untuk baca doa. Meskipun PJKA kayak begitu, ya baca doa, Bun. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar supaya setan nggak ikut nimbrung. Itu. Yang kedua, anjuran Rasulullah, suami istri yang melaksanakan hubungan suami istri di saat klimaks, mohon maaf, 17 tahun ke atas, maka ada sebuah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah yang harus dibaca. Allahumma ja'al nutfatana hadihi durriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan pada kami nutfah yang keluar ini durriyatan thayyibah, jadikan anak yang solih dan solihah. Jangan asal mancal. ini fikih loh, ini hadis loh ya. Ini hadis. Maka agar supaya sholat kita sempurna, sholat kita tidak tertolak, ya. Maka ayo, ayo lah pokoknya. Yang doa berhubungan tadi itu jangan ditempel di tembok lah ya. Jangan. Nanti bahayanya kalau si anak itu kan ditanya sama gurunya itu, apa doanya mau tidur. Yang dibaca itu tadi itu. Lalu baca itu. Karena dengar ayahnya setiap malam baca. Atau mungkin begini Ustaz. Siapa yang hafal doa-doa pendek, si anak ngomong saya kan. Lalu dibaca, loh kok doa ini hafal di mana? Di tembok ada tulisan itu. Ini semuanya demi anak, masa depan anak kita. Betul. Anak yang solih dan solihah, yang nantinya anak solih dan solihah itu akan mendoakan bapak dan ibu kita yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk, tidak termasuk hadis yang saya baca, idza da'a ar-rajulum ra'atahu ila firasihi fa'abad, maka fa'abad fa'abad, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Mudah-mudahan tidak. Sing paling apik kata Rasulullah, monggo ngersakaken napa mboten. Nek mboten kula tilem. Baik, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi ya. Kita masih ada di program kajian Gini Jawab Pos TV, dan kami bersama Yai Farmadi akan kembali hadir untuk meneruskan kajian ini saat lagi. Temanya cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Pemirsa, terima kasih. Kita masih ada di program Kajian Kini di Jawa Pos TV. Kenapa terima kasih? Karena memang Anda setia bersama kami setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anda standby di depan TV masing-masing. Dan termasuk untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim atau jamaah pengajian Yasinan di Masjid Al-Wahyu, kawasan Rungkut Menanggal Harapan, Surabaya. Baik, sebelumnya kami ingatkan dulu bahwa materi atau tema kajian kita ini adalah tanda-tanda sholat yang tidak diterima. Ya, meskipun tadi sudah banyak yang kita kaji, tapi kalau waktunya nutut ya alhamdulillah, kalau nggak nutut kita akan berikan kesempatan ke ibu-ibu dulu ya. Tapi semuanya memang berdasarkan kitab di Durratun Nasihin yang tadi dikaji oleh Yai Farmadi Hashim. Sekarang kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu menyampaikan pertanyaan ke Yai Farmadi. Monggo Ibu disampaikan salam, kemudian nama dan juga pertanyaannya. Nomor rekening enggak usah. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin Aji Krisna. Monggo. Dan saya menanyakan soal umpamanya saya itu kan tidak punya harta emas yang satu nisab. Yeah. Itu kan nggak mungkin, satu nisab itu kan nggak mungkin diambil 2,5%-nya kan Pak, kalau nggak punya. Tapi kalau umpamanya punya tabungan lebih dari satu nisab, setara atau lebih dari satu nisab. Ya. Kalau dikurskan dengan emas itu jumlahnya lebih dari satu nisab. Terus yang ditanyakan? Sudah. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, menurut Pak Kiai, bagaimana caranya kalau memang punya tabungan hanya lebih satu nisab? Baik, bagaimana? Oke, matur nuwun Bu Titin. Geser ke Ibu berikutnya, monggo disampaikan nama dan juga pertanyaannya ke Ibu. Silakan Ibu, Bu Cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin menanyakan, tadi pada seksi yang membahas masalah riba. Gini, kami ini bagaimana hukumnya apabila kami ini menginginkan membeli sebuah rumah, kita tidak mempunyai uang cash, berarti kita kan harus pinjam bank dengan ada bunga. Apakah ini juga termasuk riba? Terima kasih. Baik, Bu Cantik, terima kasih. Saya kembali ke Yai Farmadi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Titin, dari Ibu Cantik. Monggo. Baik, terima kasih Bunda Titin. Saya nggak punya emas, nggak punya perak. Tapi saya punya duit, kalau dihitung nilainya lebih dari emas dalam setahun. Ya harus dikeluarkan Bunda. Karena ukuran semuanya itu adalah ukurannya mengikuti ukuran emas. Jadi keluarkan 2,5-nya. Duit punya bahkan lebih, tapi untuk mas-masan mas-masan ya. Mas-masan zahabul fiddah. Oh, mas beneran. Oke, mas. Kalau mas-masan nggak apa-apa, tapi kalau mas beneran itu ya harus dikeluarkan karena sudah hitungannya dalam hitungan setahun lebih dari hitungan satu nisab ukurannya emas. Berikutnya Bunda Cantik. Bunda Cantik ya, secantik orangnya Bunda. Alhamdulillah. Pak, bagaimana saya harus kredit rumah? Kredit rumah yang misalnya harga 300 juta ketemu sampai 350 atau bahkan lebih. Itu kan ada kontrak di awal tuh Bunda. Kalau kontraknya di awal sudah jelas, antarodin tadi itu, kata istilah sama-sama ridho. Ustadz Isa Ansori, karena sini harus bangun, kalau dibayar nanti sampai 10 tahun kan memang harus begini. Maka kontrak, ada kontrak biasanya ya. Kontrak itu dipelajari, difahami, maka saat itu sudah pakai materai tidak ada masalah. Kan kontrak di awal kan sudah sepakat toh panjenengan. 10 tahun ini sudah milik saya pribadi sudah. Monggo Bunda, tidak ada masalah, monggo. Tapi kalau bunga berbunga ini yang bahaya ya. Nah, kalau bunga berbunga ini sekarang 10.000 menjadi besok 10.000, besok 10.000, namanya bunga berbunga. Tapi kalau model rumah itu perjanjian kontraknya di awal sudah sepakat semuanya,
tanda tangan, saya akan bayar tiap bulan, tidak ada masalah, Bunda. Baik, terakhir, karena dengan waktu kajian. Yang terakhir adalah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rajulun lintiha isolatihi anil fakhsya'i wal munkar. Mereka yang menunaikan ibadah sholat, tapi pasca menunaikan ibadah sholat itu, target sholat itu kan tanha anil fakhsya'i wal munkar, tidak mencapai target. Contoh begini, Bun. Tiap kali kita beribadah kepada Allah, tiap kali kita menghambakan diri pada Allah, pasti ada satu target yang ingin kita raih. Contoh, di saat kita haji misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca haji adalah hajjan mabrur. Haji yang mabrur, kan gitu, Bun. Di saat kita menunaikan ibadah zakat misalnya, target yang ingin kita raih pasca menunaikan ibadah zakat ialah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam rangka mensucikan diri kita sendiri, ya. Di saat kita menunaikan ibadah salat misalnya, maka target yang ingin kita raih pasca menunaikan ibadah salat adalah tanha anil fakhsya'i wal munkar, tidak akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Maka orang yang salat targetnya tidak ada, target aja, maka sholat itu ya hanya sekedar sholat. Habis sholat Allahu Akbar, wiritan, coba baca Yasin lengkap, pulang sandal milih yang baru. Kok api sandal iki ya, itu loh, Bun. Ambil yang baik-baik. Lalu ingat apa yang disampaikan oleh pengajian tadi, ambil yang baik-baik. Loh kok api sandal iki. Lalu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ya sudah, kita ambil aja. Maka target sholat itu tidak tercapai. Targetnya adalah tanha anil fakhsya'i wal munkar, tidak akan mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Lalu berikutnya terakhir, begitu turun dari masjid, melihat mobil misalnya, mobilnya Ustadz Isa Ansori, kok api, ngomong, tuh kredit. Kok tahu? Urusan Ustadz Isa Ansori kredit atau cash itu kan urusan beliaunya. Ngapain gitu? Ngomong. Bun tahu punya Ustadz Isa kredit itu. Padahal dia cash itu loh ya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tambah ilmu tentang bagaimana upaya kita untuk bisa sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Farmadi, terima kasih ya untuk kajiannya. Bunda-bunda, terima kasih ya untuk kajian ini. Jawa Pos TV untuk hari ini kita sudah tuntas membahas tadi tentang tanda-tanda orang yang sholatnya ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Isa Ansari bersama narasumber kami, termasuk untuk bunda-bunda yang ada di Masjid Al-Wahyu, kawasan Rungkut Menanggal Harapan Surabaya, segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.